Sebenarnya itu dosa besar ya. Jadi apapun alasannya, kalau bukan syar'i, kita lebih baik jangan membatalkan puasa kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul untuk mencari cari ilmu, ya, pengetahuan tentang Islam. Mudah-mudahan ini adalah usaha kita untuk sesuai dengan hadis Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah kehendaki untuk kebaikan, pasti dia akan memahamkannya di ilmu agamanya. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya dari kitab Safinatun Najah fi Usuluddin wal Fiqh yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumail Al-Hadrami. Tapi baiknya kita seorang santri mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa kepada beliau. Mudah-mudahan kita dilimpahkan berkah ilmu, ya, yang bermanfaat. Ila hadrin safa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila ruh almarhum Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami wa ila usulihi wa furu'ihi wa ajdadihi wa jaddatihi. Allahumma qul lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan baca bab selanjutnya. Faslun wa yajibu dan wajib ma'al qada, beserta qada. Jadi qada itu mengganti puasanya, istaumi. Al-kaffar, jadi al-kaffaratul uzma, hukuman yang agung, hukuman yang besar. Jadi ada qada, ada kafarat. Ya, ini bergabung, ya. Wa ta'ziru, beserta hukuman ta'zir, peringatan, alaman, pada orang, afsada, yang merusak saumahu, puasanya, di Ramadhana, di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh, bijima'in, dengan sebab jima, bersetubuh, tamin, sempurna. Nah, jadi jima sempurna tuh ya ini maksudnya sudah permulaan laki-laki dan perempuan itu sudah bersatu, dan itu menimbulkan qada dan kafarat. Nah, jadi redaksinya tuh jima tam itu artinya ya tadi permulaan laki-laki dan perempuan itu bersatu. Kalau hanya sekedar mencium, ya, itu bukan disebut dengan jima dan tidak membatalkan puasa. Ada hadis Nabi yang ketika itu sahabat Rasulullah SAW datang ke Nabi Muhammad dan dia menceritakan
wahai Nabi, aku telah melakukan bencana besar. Ya. Apa itu bencananya? Saya telah mencium istriku di siang hari bulan Ramadan. Apakah itu membatalkan puasa? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, jika engkau berwudu kemudian berkumur-kumur, apakah puasamu itu batal? Sahabat tadi bilang, oh tentu tidak. Nabi Muhammad balik bertanya, terus apa lagi yang kamu tanyakan? Jadi Nabi Muhammad menjawab dengan perumpamaan analogi. Artinya hanya mencium saja, ya, itu tidak menimbulkan qada, apalagi kifarat. Jadi maka redaksi di kitab ini, di kitab Safinatul Mudah, disebut dengan bijima'in tamin, artinya dengan persetubuhan yang sempurna. Jadi kemaluan laki-laki dan perempuan sudah bersatu. Asinin, dan dia berdosa, yang berdosa bihi dengan melakukan jima itu. Jadi melakukan persenggamaan di siang hari pada waktu bulan Ramadan itu mempunyai implikasi yang sangat besar. Di samping dia berdosa, dia harus mengqadha dan dia harus membayar kifarat. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu untuk menahan disair, menahan apalagi yang masih di bawah 40 gitu ya. Menahan rasa kepada istri. Maka sibukkanlah Anda para laki-laki itu, ya, untuk membaca Al-Quran, bermushola, bertikaf, kalaupun ada kewajiban lain seperti kerja, ya itu lebih penting gitu, ya, lebih wajib. Terus bagaimanakah kalau sudah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimanakah selanjutnya kalau kejadian itu sudah terjadi? Memang kifaratnya itu harus dilihat dulu. Kenapa persenggamaan itu terjadi? Apakah suka sama suka suami istri itu ya? Atau karena salah satunya laki-lakinya yang ngebet gitu, sedang istrinya tahu itu puasa, itu, atau karena terpaksa? Nggak mungkin ya, kalau terpaksa nggak mungkin. Ya, yang ada mungkin suka sama suka alasannya, atau suka laki-lakinya yang ngebet, perempuannya yang terpaksa. Kifaratnya gimana? Kalau Imam Syafi'i hanya mewajibkan kifarat kepada suaminya saja, sedangkan perempuannya enggak. Perempuannya yang qadha saja. Qadha karena batalnya puasa karena jima itu. Jadi yang membayar nanti adalah suaminya. Gitu. Jadi sedangkan istrinya enggak. Sama seperti mas kawin. Mas kawin kan hanya dibayarkan oleh suaminya. Itu alasan itu. An-Nawawi juga begitu. Jadi yang Indonesia ini adalah Syafi'i, mazhab Syafi'i. Jadi kalaupun persenggamaan itu terjadi, ya, maka kifarat itu dibebankan kepada sang suami, ya. Baik itu suka sama suka ataupun yang pihak perempuannya tidak karena terpaksa menghormati suaminya yang mengangkat itu, ya, tetap nanti yang membayar kifarat sesuai mazhab Syafi'i adalah laki-lakinya. Oke ya, jadi redaksi bijima'in tamin adalah ya tadi udah diulang-ulang. Ya, adapun ciuman apa segala macam yang hanya permulaan seperti saya sebutkan hadisnya itu seperti berkumur-kumur, ya. Ya, ribu ma'al qadha, ya, dan wajib beserta qadha saja. Al-imsaku, menahan, lisaumi, untuk puasa, fi sittati mawadhi'a, dalam 6 tempat. Al-awwal fi Ramadana la fi ghairihi.
Ya, pertama adalah Ramadan bukan di selain Ramadan. Ala muta'addin bi fitrihi, atas kesengajaan bi fitrihi dengan berbuka. Jadi artinya ada orang sengaja berbuka tanpa alasan yang syar'i, ya dia harus qada. Sebenarnya itu dosa besar ya. Jadi apapun alasannya, kalau bukan syar'i, kita lebih baik jangan membatalkan puasa kita di bulan Ramadan itu ya. Yang kedua, wasani ala tarikin niyah lailan fil qardi. Bagi orang ala tarikin niyah, yang meninggalkan niat lailan di waktu malam fil qardi, dalam kefarduan puasa. Jadi yang lalu sebelum pertemuan ini kita bahas tentang niat. Nah, kalau niat itu qat'iyud dilalah, artinya dalilnya itu pasti. Ada hadis Nabi yang mutawatir. Nah, kalau hadis Nabi yang diriwayatkan secara mutawatir itu jenis dalilnya adalah qat'iyud dilalah. Nah, semua mazhab ya tidak ada perbedaan bahwa niat itu harus di dalam setiap setiap ibadah, amal ibadah itu ya. Tapi nanti waktunya yang istilah itu tadi, yang sebelumnya disebutkan kalau di usul fikih karya Abdul Wahab Shallah itu hanya mewajibkan malam awal bulan Ramadan saja. Hari kedua, ketiga itu tidak menjadi wajib. Alasannya karena dalam satu bulan itu tidak ada puasa lain kecuali Ramadan. Jadi makanya hanya cukup untuk sekali. Ya. Jadi sebenarnya kalau niat itu dalam tinjauan fikih itu ada untuk tadi membedakan antara satu amalan dengan amalan yang lain. Seperti gini, seperti Anda kan mandi, keramas, sampo, segala macam. Tapi Anda nggak niat untuk sholat mandi junub, apakah itu dihukumi dengan mandi bersih, mandi junub dalam konteks fikih? Tidak, ya karena nggak ada niatnya itu. Tapi kalau Anda niat dengan keramas atau melakukan itu dengan niat dan sudah memenuhi rukun-rukun mandi, yaitu sudah dianggap sudah cukup gitu, memenuhi syarat ataupun syarat wajibnya mandi itu. Jadi niat itu penting ya, dan sangat penting. Pasti dalam amal ibadah pasti rukun yang pertama adalah niat. Nah, dari tinjauan kedokteran, kenapa manusia itu lebih siap ya berpuasa walaupun dia nggak sahur? Ya itu karena niat, otak itu sudah terprogram memerintahkan anggota-anggota tubuh untuk siap gitu, untuk tidak makan, diberi asupan ketika nanti siang hari. Nah itu nanti sangat berkaitan nanti kalau ditinjau dari sisi kedokterannya. Lanjutkan. Jadi yang ini kalau di kitab ini karena kita baru step pertama gitu, baru kitab yang paling dasar di Imam Syafi'i yaitu Safinatul Jahmi, makanya diwajibkan untuk membaca niat di malam, setiap malam pada malam-malam bulan Ramadan ya. Kecuali kalau kamu sudah nanti anda sekalian sudah baca usul fikih karya Abdul Wahab itu, jadi akhirnya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi karena Anda baru membaca ini, kita kaji ini, berarti kita diwajibkan untuk membaca niat di setiap malam bulan Ramadan ya. Nah kalau tidak membaca niat, maka dia hanya dihukumi harus qadha, diulang gitu ya, di hari setelah
bulan Ramadan. Wasalis, alasan yang ketiga yang harus qada adalah alaman tasahhara. Alaman bagi orang tasahhara yang sahur. Zonnan, dia menyangka dengan yakin baqa al-lail, masih ada waktu malam. Babana, maka telah jelas khilafu salahnya prasangka dia itu. Jadi dia nyangka masih malam nih. Mungkin hidupnya kalau kamu di Kalimantan itu sering gitu, tidur di pondokan gitu. Nggak ada sinyal HP, pondokan yang menjaga kebunnya itu. Gelap, kalau hujan gitu, bangun aja, HP mati, makan aja. Tiba-tiba udah terang aja gitu. Nah, kalau yang seperti itu tuh, dia prasangka dia itu salah, dan ternyata ada tanda yang meyakinkan bahwa itu sudah melewati waktu sahur atau waktu subuh, maka puasanya itu di hari itu dia batal. Jadi dia harus menggantinya, kodoknya saja, nggak ada kafarat, kodoknya menggantinya. Jadi hari sebelum itu. Jadi yang ketiga, orang yang sahur dengan berprasangka bahwa dia masih dalam waktu dibolehkan sahur. Gitu. Tapi ternyata prasangkanya itu salah. Gitu. Jadi sudah jauh. Gitu. Mungkin karena waktu itu hujan, jadi langit itu gelap. Gitu ya. Oke. Warabi. Alaman bagi orang aftara yang telah berbuka zonnan dengan berapa sangka al-ghurub, telah matahari itu telah tenggelam, ya. Fabana khilafu aidan, maka telah nyata khilafuhu, salahnya prasangka dia itu aidan juga. Jadi yang ini sebaliknya. Jadi nyangkanya udah gedung maghrib gitu. Ternyata ternyata belum gitu. Yang penting awan mega merah itu ya, di ufuk itu udah kelihatan. Nah, tapi memang ya kalau nggak expert banget gitu menentukan waktu maghrib gitu ya kita akhirnya melihat ke teknologi gitu dengan televisi, HP dan segala macam gitu. Nah, ini mungkin pas waktu mungkin masih di itu jauh dari teknologi apa segala macam ya. Jadi jangan sampai salah mendahului waktu berbuka atau mengakhirkan waktu sahur. Gitu. Jangan sampai salah. Gitu. Kalau salah, dalam kita ini bilang harus qada. Oke. Yang kelima, wal khamis alaman, bagi orang bana yang telah jelas lahu baginya yauma salasina, hari 30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, annahu min Ramadan, sesungguhnya itu dari Ramadan. Nah, ini penentuan akhir Ramadan tadi. Gitu. Jadi dia yakin belum waktunya Ramadan, ya. Ini 30 aja deh. Gitu. Ternyata prasangka dia itu salah. Gitu. Ternyata Sya'bannya itu bukan 30 tapi 29. Jadi dia ya nggak berpuasa, padahal secara hukum syar'i itu sudah masuk awal Ramadan gitu. Jadi bagi dia hanya qada saja, tidak ada kafarat. Jadi dia nanti puasa terus diganti di waktu setelah Ramadan. Nah, kemudian wasadis, yang keenam, alaman bagi orang sabaqahuma al-mubalaghah, telah mendahului kepada orang itu ma'ul mubalaghah,
air yang kelebihan min madmadotin, dari air yang madmadoh, kumur-kumur, wastinsakin, dan istinsyak. Nah itu, jadi dia kumur-kumur ketelan, nah itu kebablasan, mansabakohu, ma'ul mubalagh itu kebablasan, ketelan. Nah itu batal. Atau wastinsakin, ya. Istinsak, jadi kalau wudu tuh ya, kalau kita ajarkan ke anak-anak itu kumur-kumur terus istinsak itu ya tangannya itu begini, terus ya ada yang begini tapi ya terlalu banyak masuk ke sini, tapi ini ya gitu, terus ada sedikit yang masuk ke sini, terus gitu cepet gitu sedot sini langsung dikeluarkan, istinsak dan istinsak namanya. Jadi itu fungsinya membersihkan rongga-rongga gedung itu, tapi tekniknya ya itu harus cepat. Ada yang begini, aku ini mah terlalu banyak nanti pusing. Nah kalau saya ini gitu, terus masih ada sisa air masuk ke sini, nah gitu. Jadi membersihkan bulu hidung itu. Nah, Islam itu memang diajarkan bersih. Nah dalam berpuasa ditahan dulu itu istinsak dan istinsa gitu ya. Jadi takutnya kebablasan. Nah kalau kebablasan itu kan yang membatalkan puasa yang lubang-lubang itu ya. Ini lubang. Nah, ya istinsak dan istinsa itu kalau kemasukan air itu nanti batal. Maka disebut di sini tuh ya. Yang kebablasan, ma'ul asman sabaqahu ma'ul mubalaghah, mendahulinya ma'ul mubalaghah, air yang kebablasan tadi, min madmadotin, dari kumur-kumur karena sampai semangat kebablasan, atau istinsak tadi, istinsak itu sedot hidung terus keluarin, udah kebablasan. Nah itu dia harus mengganti kodok, nggak ada kifarah ya. Nah kifarah itu hanya yang tadi jima, sebab jima intamin atau jima yang sempurna tadi. Kalau hanya sudah enggak. Ya. Nah terus hanya kodok itu tadi yang ada 6 tadi. Jadi hanya kodok saja. Jadi hati-hati dalam berpuasa. Ini secara syar'i, secara fikih ini kalau istinsak, al-mado, kebablasan itu nanti harus ini gitu ya, harus menggantinya. Faslun, satu fasal lagi ya. Yabtulus saumu, puasa itu batal biriddatin, karena dengan murtad. Murtad itu, ingat, ini secara hukum ini ya, secara hukum zahir. Kalau dia ucapan aku keluar di sana itu. Tapi kalau batin, ya siapa tahu, hanya Allah yang bisa menghukumi kan. Minggu lalu saya bilang nahnu nahkumu bil zahir, wallahu yahkumu bil sarair. Jadi murtad itu kalau udah dilisankan itu baru kita bisa menghukumi dia orang murtad. Tetapi dalam hati kita siapa tahu ya, nggak tahu kan. Wa haidin, dan karena haid. Nah karena haid misalnya gini, udah puasa sampai jam 5, keluar jam 5, ya udah batal. Kita sebaliknya, ketika lagi masa haid gitu ya, terus berhenti jam 5 sore. Jam 5 sore itu kamu harus niat puasa. Apakah itu dihitung 1 hari? Ya bukan. Ya udah niat aja di situ. Kan niat biasanya malam ya. Tapi kalau untuk khusus untuk orang haid, ketika jam 5 itu sudah berhenti haidnya, dia harus niat. Terus wanifasin, nifas itu setelah melahirkan, biasanya 4 bulan. Jadi saya yang terakhir ini sampai 4 bulan nggak sholat gitu, karena masih terus keluar darah. Awiladatin, atau melahirkan. Nah, jadi batal puasanya. Wajununin, dan hilang akal. Hilang akal ini walau lahzatan, walau hanya sekejap. Nah, jadi kan
syarat sahnya puasa yang minggu lalu itu kan ada aklun, berakal. Nah, akalnya itu harus ketika berpuasa tuh harus misalnya di Indonesia itu 14 jam, ya dia itu harus manteng, harus harus ya berakal. Nah, kalau orang punya penyakit ayan dan kambuh misalkan pas jam 3 hanya 1 jam saja, ya batal puasanya gitu. Jadi selama 14 jam itu tidak ada hilang akal sama sekali. Baik itu karena junun, gila, atau karena epilepsi, atau karena koma, walaupun sebentar. Nah, walaupun sebentar dia akan membatalkan puasa. Walau lakdoh ya, lakdoh itu nggak hitungan jam loh ya, lakdoh itu hanya sebentar loh Pak. Lakdoh, walau lakdoh itu hanya sebentar. Jadi akalnya itu harus manteng. Kalau tidur gimana Pak? Tidur lain. Kalau tidur lain. Wabi igma'in atau karena pingsan, wasukrin atau mabok, ta'adda bihi yang disengaja dengannya. In amma, ya jika keduanya itu jami'an nahar, panjang hari. Jadi ya sebentar aja batal, apalagi panjang hari gitu ya. Jadi mabuknya nih apa ya? Kalau disengaja mabuk, ya kalau misalnya minum aja pasti batal dulu karena minum ya. Kalau mabuk apa ya? Kalau nggak makan gitu, saya bingung nih. Kalau mabuk mungkin bisa ya. Oh mungkin dalam perjalanan kali ya, gitu. Atau gimana? Wasuk tak ada, ya ini sengaja lagi. Kalau dalam perjalanan kan nggak sengaja, ya kan? Tapi muntah ya. Baik, ini aja. Mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari dua bab yang kita baca. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.